Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan PPT yang sudah kami buat tentang topik berjudul delivery bahan bakar mesin motor bakar bensin injeksi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Dian Putra, teman saya. Idral Zakir Rajat. Nah, masuk ke slide 1. Apa sih itu FV? FV itu adalah singkatan dari Electronic Fuel Injection, yaitu sistem penyemprotan bahan bakar secara elektronik yang digunakan pada mobil. FV ini berfungsi untuk memastikan pasokan bahan bakar yang tepat untuk kendaraan. Nah, nantinya kita akan membahas tentang bagaimana sih dasar cara kerja aliran bahan bakar bensin pada sistem FV itu. Seperti contoh, pada saat mesin itu dingin, bagaimana sih sistem itu berjalan? Pada saat mesin putaran menengah, pada saat mesin putaran tinggi, pada saat mesin itu diakselerasi. Nah, bagaimana sih cara kerjanya itu? Yang jadi eh, dalam delivery bahan bakar sistem EV itu terbagi menjadi tiga sistem atau bagian. Nah, ketiga sistem ini akan saling berkaitan dan saling ketergantungan. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk kepada sistem bahan bakar. Apa sih sistem bahan bakar? Menurut Muhammad Solihin, sistem bahan bakar pada mesin bensin memiliki fungsi untuk mengabutkan bahan bakar dan mencampurkan bahan bakar udara pada komposisi yang tepat sesuai dengan kondisi kerja mesin. Pada bagian ini, ada 8 komponen di dalamnya, yaitu fuel tank, berfungsi untuk menampung bahan bakar pada kendaraan. Kemudian fuel pump, berfungsi memompa dan mengalirkan bahan bakar menuju injektor. Kemudian fuel filter, berfungsi menyaring kotoran dari bahan bakar sebelum dialirkan ke injektor. Kemudian fuel delivery pipe, menampung dan mengalirkan bahan bakar dari fuel pump ke injektor dan menjadi titik temu seluruh injektor. Kemudian injektor, berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke dalam saluran masuk atau intake manifold. Kemudian fuel pressure regulator, berfungsi mengatur tekanan bahan bakar dalam sistem agar tetap konstan. Kemudian fuel return pipe berfungsi untuk jalur feedback bahan bakar ke tangki jika tekanan yang dihasilkan oleh fuel pump terlalu tinggi atau berlebih. Kemudian fuel feed house atau berfungsi selang yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar ke injektor. Dari komponen tersebut, cara kerjanya pertama kita melalui fuel tank. Bahan bakar akan dipompa oleh fuel pump melewati fuel filter menuju fuel delivery pipe. Dari fuel delivery pipe ini, bahan bakar akan diantarkan kepada masing-masing injektor. Masing-masing injektor akan memompa bahan bakar sesuai dengan instruksi dari ECU. Sesuai dengan instruksi dari ECU yang durasi dan polanya akan diatur oleh ECU sendiri. Sementara tekanan dari bahan bakar tersebut akan dijaga oleh fuel pressure regulator. Nah, yang kedua itu ada sistem kontrol elektronik. Sistem kontrol elektronik pada FV ini terdiri atas sensor-sensor, ECU, aktuator, penyuplai daya energi atau baterai, atau aki yang bisa kita ketahui, ada wire harness, dan konektor-konektor. Nah, pada sistem bagian kontrol elektronik ini terdapat sensor-sensor utama. Yang pertama itu ada IAT atau intake air temperatur. Nah, IAT ini berfungsi mendeteksi kepadatan udara dengan mengukur suhu udara yang masuk. Nah, yang kedua ada MAP atau Manifold Absolute Pressure. MAP ini berfungsi mendeteksi beban mesin melalui tekanan udara yang masuk. Nah, yang ketiga ada TPS, Throttle Position Sensor. TPS ini berfungsi untuk mendeteksi beban mesin melalui perubahan bukaan derajat katup gas. Yang ketiga, keempat ini ada CKP. CKP ini adalah crankshaft posisi sensor. CKP ini berfungsi untuk mendeteksi RPM dan saat timing penginjeksian yang tepat melalui putaran poros engkol. Yang kelima ada CMP atau camshaft posisi sensor. CMP ini berfungsi menentukan langkah hisap di mana terjadi penginjeksian. Yang keenam ini ada ECT atau engine coolant temperature.
Engine coolant temperatur ini berfungsi untuk mendeteksi suhu mesin melalui air coolant atau air pendingin. Yang terakhir ada oksigen sensor. Nah, oksigen ini berfungsi untuk mendeteksi rasio campuran bahan bakar dan udara melalui kerapatan oksigen pada gas buang. Kemudian kita masuk kepada sistem induksi udara. Sistem EVI mempunyai dua tipe pengukuran udara yang masuk ke dalam intake manifold. Yang pertama tipe LEV, yang dimana udara diukur melalui kecepatan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Yang kedua yaitu tipe DEV, di mana udara diukur tekanannya di dalam intake manifold. Udara yang masuk ke dalam silinder berdasarkan kondisi yang diinginkan pengemudi. Ketika throttle valve terbuka lebar, maka udara yang masuk ke dalam silinder akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya, jika throttle valve terbuka sedikit, maka udara yang masuk sedikit juga. Nah, yang ketiga itu oh, baik. Kita akan masuk ke pembahasan baru. Bagaimana sih cara kerja sistem EV di saat keadaan tertentu? Yang pertama itu, gimana sih cara kerja sistem EV di saat mesin yang dingin? Nah, jadi, jika saat mesin masih dingin atau mesin masih awal start, misalnya mesin akan di pagi hari, maka diperlukan campuran bahan bakar dan udara yang lebih banyak atau campuran kaya. Hal ini disebabkan karena penguapan bahan bakar rendah di saat suhu temperatur masih rendah. Dengan demikian akan menyebabkan sebagian kecil bahan bakar akan menempel pada dinding intake manifold sehingga tidak masuk ke dalam silinder dan ikut terbakar dalam ruang bakar. Pada masalah ini, eh, sensor suhu temperatur sangatlah berperan penting, seperti contoh pada sensor ECT atau Engine Coolant Temperature. Sensor ini akan mendeteksi suhu atau temperatur mesin melalui suhu air pendingin atau air radiator. Jadi, untuk memperkaya campuran bahan bakar dan udara di saat mesin dingin sistem EV dilengkapi dengan sensor ECT. Temperatur air pendingin yang dideteksi akan dirubah menjadi sinyal listrik yang akan dikirimkan ke ECU. Selanjutnya, ECU akan mengolah data atau sinyal yang diperoleh dari sensor ECT menjadi tegangan yang sensor CT, lalu itu akan memberi perintah pada injektor dengan memberi tegangan yang lebih lama terhadap solenoid injektor agar bahan bakar yang disemprotkan lebih banyak karena harus menyesuaikan kondisi atau suhu mesin dan lingkungan sekitar. Kemudian sistem EV di saat putaran mesin rendah. Di saat putaran mesin rendah, namun suhu kerja sudah tercapai, ECU akan memberikan sinyal atau tegangan listrik hanya sebentar saja kepada solenoid injektor, yang dimana berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan tergantung dengan sinyal atau tegangan dari ECU yang diberikan kepada solenoid injektor. Karena deteksi MAP sensor dan TPS tekanan udara beserta bukaan katup gas masih rendah atau sedikit. Hal ini dimungkinkan tetap terjadinya perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang tepat, atau mendekati perbandingan campuran ideal. Injektor akan menyemprotkan bahan bakar jika solenoid diberi tegangan. Pemberian tegangan ini akan menjadi magnet sehingga mampu menarik plunger dan mengangkat needle valve atau katup jarum dari dudukannya, sehingga bahan bakar yang bertekanan tinggi di dalam salurannya akan memancar keluar dari injektor menuju ruang bakar. Ya. Gitu. Jadi, lanjut, bagaimana sih cara kerja sistem EV di saat mesin putaran tinggi? Di saat putaran mesin dinaikkan atau kondisi mesin dalam keadaan normal, ECU akan menerima informasi dari sensor bukan katup gas TPS dan map sensor. TPS ini mendeteksi seberapa sih besar bukan katup throttle sedangkan map sensor ini akan mendeteksi jumlah atau tekanan udara yang semakin naik dan masuk ke dalam intake manifold. Saat itu, dideteksi yang diperoleh menunjukkan udara yang masuk semakin naik atau banyak. Sensor-sensor tersebut memberikan informasi kepada ECU yang dalam bentuk sinyal listrik. Selanjutnya, informasi tersebut akan diolah oleh ECU, lalu ECU akan memerintahkan injektor untuk menyemprotkan bahan bakar yang lebih lama dibandingkan dengan putaran sebelumnya dengan memberi tegangan listrik pada solenoid injektor dengan waktu yang lebih lama. Di samping itu, pengapian otomatis dimajukan berdasarkan informasi dari CKP sensor agar tetap tercapai pembakaran yang optimum. Sebagai contoh, di saat RPM 4000,
Penginjeksian mulai terjadi dari pertengahan langkah usaha sampai pertengahan langkah buang, dan lamanya penginjekan sudah hampir mencapai setengah putaran derajat engkol karena bahan bakar yang dibutuhkan semakin banyak. Kemudian yang terakhir, sistem EV di saat kondisi mesin akselerasi. Di saat kendaraan atau mesin diakselerasi dengan serentak dari kecepatan rendah, maka volume udara akan bertambah secara cepat. Dalam hal ini, dikarenakan bahan bakar yang dibutuhkan lebih berat dibandingkan udara. Untuk sementara akan terjadi keterlambatan pemasukan bahan bakar yang menyebabkan campuran kurus atau miskin. Jika pada sistem karburator ada saluran khusus untuk menyemprotkan bahan bakar di saat terjadi akselerasi, sedangkan pada sistem injeksi tidak ada koreksi khusus saat akselerasi, dikarenakan bahan bakar pada sistem EV sudah bertekanan tinggi di dalam salurannya. Tinggal jika tiba-tiba pengemudi melakukan akselerasi, TPS dan MAP, sensor akan mendeteksi jumlah udara yang masuk. Dari situ, semakin banyak jumlah udara yang masuk juga semakin lama atau banyak penyemprotan yang dilakukan oleh injektor. Sehingga pada sistem EV tidak ada terjadi keterlambatan pengiriman bahan bakar. Karena bahan bakar sudah bertekanan tinggi yang sudah siap disemprotkan sesuai dengan perubahan volume udara yang masuk. Nah, yang terakhir, semua dari kesimpulannya adalah transportasi tidak akan bisa lepas dari aktivitas sehari-hari manusia. Maka dari itu, semua orang akan selalu membutuhkan jasa maupun kendaraan pribadi untuk dipergunakan sehari-hari. Perusahaan-perusahaan dan para insinyur mesin akan berlomba menciptakan suatu sistem yang paling modern, dan yang terpenting sistem tersebut membuat konsumen puas dan nyaman. Lingkungan alam juga menjadi alasan mengapa suatu sistem terus diperbarui untuk tetap menjaga keseimbangan dan tidak merusak ekosistem alam. Seperti perubahan dari sistem karburator yang dimana campuran bahan bakar dan udara tidak sepenuhnya sempurna, dan dari campuran yang tidak sempurna tersebut akan mengeluarkan emisi gas buang yang beracun, akan merusak lingkungan alam dan berbahaya bagi manusia sendiri. Sistem EV ini dikembangkan karena diharapkan campuran bahan bakar dan udara menjadi tepat atau ideal, sehingga emisi gas buang bisa dikontrol dan efisien penggunaan bahan bakar menjadi baik dan tidak boros sesuai kebutuhan yang diperlukan. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari penjelasan tentang PPT yang kami buat. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan saat pembelajaran offline ya. Mungkin saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak pantas kami ucapkan. Sekian, akhiru kalam. Hadza wallahu muwafiq ila akhwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.